Semburan lumpur bercampur air dan gas muncul di hutan jati di Kabupaten Blora. Kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Silver Romance, tren pernikahan di tahun 2025 yang bisa menginspirasi calon pengantin. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, semburan lumpur bercampur air dan gas setinggi 1 meter muncul di kawasan hutan jati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Semburan lumpur bercampur air dan gas menimbulkan bau menyengat, dan warga dilarang mendekat ke lokasi. Semburan ini dilaporkan berada di lokasi bekas pengeboran sumur minyak Pertamina. Diduga semburan disebabkan adanya kebocoran di lokasi bekas pengeboran. Di peta 68L ada terjadi semburan lumpur dari gas. Nah, setelah kami cek ini ternyata memang ini lokasi minyak Pertamina yang dulu pernah dibor dan sekarang jadi bocor. Mungkin sekarang akan ditangani oleh Pertamina sendiri. Saat ini garis polisi telah dipasang di area lokasi. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya. PT KAI tengah merumuskan konsep jangka panjang untuk memperkuat jalur kereta api di kawasan rawan banjir dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Kolaborasi dengan Kementerian PU dan DJKA dibutuhkan untuk mewujudkan upaya ini. Dibutuhkan kolaborasi dan investasi bersama dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA untuk memperkuat jalur kereta api yang berada di kawasan rawan banjir. PT KAI akan terus melakukan koordinasi agar kejadian jalur kereta api yang terdampak banjir tidak terulang lagi dengan memperkuat jalur kereta api yang berada di dekat tanggul dan aliran sungai. Sedangkan untuk langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrim yang tidak dapat diprediksi, PT KAI terus bekerja sama dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca di wilayah kerja KAI. Tetapi dengan kolaborasi, perbaikan bisa dilakukan bersama dengan Kementerian PU dan juga Kementerian DJKA. Kami akan terus melakukan koordinasi agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi, terutama untuk membangun tanggul-tanggul di area sungai, dan kita bisa mengantisipasi untuk kejadian-kejadian berikutnya seperti cuaca ekstrim yang mungkin bisa saja terjadi kapanpun. Tetapi dengan melakukan pembangunan jembatan temporary dan juga nanti jangka panjang, kami memiliki konsep untuk menjadikan area tersebut bisa meringankan ataupun menurunkan kejadian-kejadian yang sama ketika ada cuaca ekstrim. Tak hanya itu, PT KAI juga telah mengganti sarana dan prasarana seperti rel sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap cuaca ekstrim. Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan intensif juga terus dilakukan dengan menempatkan petugas di area rawan banjir untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat diterima dengan cepat serta responsif. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Adanya kemungkinan kenaikan uang kuliah akibat efisiensi anggaran pendidikan tinggi
Sejumlah mahasiswa memberikan tanggapannya. Para mahasiswa pun khawatir jika memang terjadi kenaikan uang kuliah tunggal dapat menghambat banyak mahasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Beragam tanggapan pun disampaikan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang terkait kemungkinan uang kuliah tunggal atau UKT naik imbas penghematan anggaran pendidikan tinggi. Untuk pemangkasan subsidi pendidikan ini kan pasti berdampak sama universitas-universitas negeri yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi pasti dana-dana yang tadinya mendapatkan subsidi dari pemerintah harus dipotong sehingga mencari sumber pendapatan yang lain. Salah satunya bisa menaikkan UKT mahasiswa. Jadi mungkin nggak masalah untuk yang perekonomiannya sudah mapan gitu ya. Tapi kalau yang sejak awal mungkin dari awal nggak bisa dapat bidik misi juga, kayak golongan-golongan menengah gitu kan, dapat bidik misinya juga susah. Terus misalnya terancam biaya kuliahnya naik juga, lah itu gimana nanti kalau misalnya jadi nggak lanjut kuliah. Untuk terkait dengan pendidikan sendiri itu kan kalau dilihat itu kebijakannya tuh malah berdampaknya tuh buruk untuk pendidikan. Kayak misalkan UKT-nya bakal lebih mahal lagi, terus KIPK juga bakal ditiadakan ya kalau nggak salah gitu. Nah itu sebenarnya untuk kebijakan efisiensi itu baik, tapi memang harus ditelaah lagi gitu. Di sektor mana aja yang anggarannya itu perlu dipangkas gitu, dan nanti dialihkannya ke sektor yang mana aja gitu. Saya sendiri mungkin lebih bisa dikaji ulang ya untuk kebijakan itu sebaiknya seperti apa, coba dilihat di lapangan kembali, karena kalau dilihat di kemungkinan untuk kedepannya itu nanti berpotensinya bakal buruk, karena ini kan pendidikan sebenarnya adalah salah satu prioritas yang kebijakannya harus jadi prioritas di pemerintahan saat ini, tapi ternyata kan dari isu sebelumnya katanya pendidikan dan kesehatan itu sebagai prioritas penting. Jadi mungkin untuk pemerintah kedepannya bisa lebih dikaji lebih dalam lagi untuk efisiensi anggaran ke pendidikan. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan potensi kenaikan uang kuliah buntut dari efisiensi anggaran. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Pasalnya, RSWN Kota Semarang merupakan badan layanan umum daerah yang bisa mencari keuntungan sendiri dengan memberikan pelayanan kesehatan. Memiliki 1.500 pegawai yang terdiri dari non-ASN dan ASN sejumlah 500 orang serta pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebanyak 1.000 orang, Rumah Sakit Wongsonegoro atau RSWN Kota Semarang tidak terimbas adanya efisiensi anggaran serta PHK pegawai. Pihak rumah sakit justru akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Direktur Umum Rumah Sakit Wongsonegoro atau RSWN Kota Semarang mengaku, kondisi rumah sakit tidak terpengaruh adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pada pos-pos tertentu untuk melakukan penghematan. Iya, karena prinsipnya BLUD itu kan kita mengatur rumah tangga sendiri ya. Iya, kita meningkatkan pelayanan kita untuk meningkatkan pendapatan kita, sekaligus kita mengatur keuangan kita supaya kesejahteraannya ada dan mutu pelayanan tetap terjamin, meningkat, sekaligus kita melakukan efisiensi. RSWN tetap melayani masyarakat dengan pelayanan prima. Jadi tidak ada penurunan mutu pelayanan, tetapi malah kita meningkatkan mutu pelayanan yang bisa dinikmati oleh konsumen yang berobat di RSWN. Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan pemotongan pada belanja pegawai untuk 500 pegawai ASN dan P3K. Dan untuk 1.000 pegawai yang masuk pegawai Badan Layanan Umum Daerah, tidak dilakukan pemutusan kerja dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit pada masyarakat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, melihat jumlah pengecer LPG 3 kg yang lebih banyak dari pangkalan, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mengusulkan jika memungkinkan
Pengecer bisa dimasukkan dalam mata rantai resmi distribusi dan dipayungi surat edaran gubernur. Menyikapi harga jual LPG 3 kg di tingkat pengecer lebih mahal dari harga eceran tertentu, Sekretaris LP2K Jawa Tengah Ngargono berharap pengecer bisa dimasukkan dalam mata rantai distribusi sehingga harga jual dan kuota bisa diatur dengan penanggung jawab pangkalan. Karena dimungkinkan kuota di pengecer lebih banyak dari pangkalan. Solusi ini dinilai adil bagi semua pihak dan penjualannya bisa diawasi dengan adanya penerbitan surat edaran dari gubernur. Selama ini, harga jual LPG 3 kg tidak sesuai harga eceran tertinggi karena tidak ada aturan yang mengikat. Kebijakan pengecer, saya kira saya mungkin barangkali memberikan usulan kepada pemerintah provinsi supaya pengecer ini dimasukkan dalam mata rantai resmi distribusi. Jadi artinya dipayungi dengan SE gubernur, harganya di situ diatur, siapa penanggung jawabnya. Kalau menurut saya yang paling tepat ya penanggung jawabnya pangkalan gitu. Karena selama ini ruang yang diberikan itu adalah pengecer itu diangkat jadi pangkalan baru, tetapi mengurangi kuota pangkalan yang sudah ada. Otomatis pangkalan yang sudah ada itu pasti dalam tanda kutip nggak bisa menerima gitu. Sehingga kalau ini menjadi bagian dari pengecer resmi, dia nggak tetap ngambil dari sini, sehingga pangkalan di sini itu jatahnya tetap. Terus pengecer itu dia juga dapat margin dan dia tidak boleh mengambil dari pangkalan yang lain gitu. Yang selama ini kan yang agak sulit itu kan mengatur, ternyata pengecer itu bisa jadi kuotanya lebih banyak dari pangkalan. Karena apa? Dia istilahnya ramban gitu. Jadi dia saking sergapnya itu dia kulaan di banyak pangkalan. Itu bahkan dia bisa mengedarkan pakai pickup gitu. Nah ini yang kadang-kala itu enggak. Diharapkan dengan dimasukkannya pengecer dalam mata rantai distribusi LPG 3 kg dan diatur secara resmi, maka harga jual LPG subsidi di tingkat pengecer tidak akan mahal. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Silver Romance, tren pernikahan di tahun 2025 bisa menginspirasi calon pengantin. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sebagai bentuk empati dan solidaritas pada anak-anak penderita kanker, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia menggelar aksi Berani Gundul. Aksi Berani Gundul yang digelar di salah satu mal di kota Semarang ini ingin mengajak masyarakat untuk mengekspresikan kepedulian kepada anak-anak penderita kanker dengan merelakan kepalanya digunduli. Untuk bisa berpartisipasi dalam aksi Berani Gundul ini, masyarakat hanya perlu datang, mengisi formulir registrasi, dan memberikan dana sukarela. Setelah itu, tim Semarang Barbershop akan dengan hati-hati memangkas rambut secara profesional. Gerakan Berani Gundul ini masih menjadi perhatian masyarakat, terbukti puluhan orang dengan sukarela kepalanya digunduli sebagai bentuk kepedulian dan menunjukkan rasa empati kepada anak-anak penderita kanker. Saya sendiri ke sini ya ingin berpartisipasi di acara ini karena acaranya acara sosial ya, dan juga sebagai bentuk empati terhadap anak-anak penderita kanker. Setiap tahun kami merayakan Hari Kanker Anak Internasional dan salah satu program nasional dari YKK adalah Tagar Berani Gundul. Tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan adalah menggugah empati, lebih ke aksi nyata dari masyarakat untuk anak-anak kanker. Melalui aksi Berani Gundul ini diharapkan bisa menjadi tempat dan acara yang positif bagi masyarakat Kota Semarang. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, di momen penting seperti merayakan Hari Kasih Sayang, Hari Ibu, maupun ulang tahun, jasa merangkai bingkisan selalu dicari untuk mempercantik bingkisan yang akan diberikan. Bahkan di momen tersebut, terkadang membuat perajin bingkisan menjadi kewalahan. Ada banyak cara untuk menyampaikan rasa kasih sayang, seperti lewat coklat,
boneka, maupun bunga. Apalagi dikemas dengan tambahan ornamen yang ciamik, sehingga menambah rasa bahagia bagi si penerima. Di momen Hari Kasih Sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari, bingkisan dengan isi coklat, boneka, atau bunga banyak diburu masyarakat. Banyaknya permintaan bingkisan di Hari Kasih Sayang membuat perajin bingkisan di Kota Semarang kewalahan. Salah satunya Yeti Sulistiowati. Hanya dalam 10 hari, Yeti menerima pesanan hingga 80 bingkisan dengan isian yang beragam. Bahkan pesanan tahun ini meningkat hingga 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yeti mengatakan pesanan bingkisan untuk Hari Kasih Sayang tak hanya datang dari remaja, namun juga dari orang tua yang akan diberikan kepada anak-anaknya maupun siswa sekolah dasar yang akan diberikan kepada guru maupun sahabat. Meningkat, lumayan sih Mbak, meningkatnya drastis. Meningkatnya berapa persen gitu Mbak? Bisa 50% Mbak, puji Tuhan ini. Kita dibuka dari harga 40.000 Mbak, dari yang simpel karena untuk ya kalau anak-anak SD mungkin untuk itu 40.000 sampai dengan harga 150.000. Ya buat ungkapan kasih sayang ya, karena kan kita juga nggak tiap hari ngerayain, jadi ya ada momen untuk bisa ngerayain dan kasih surprise ke mereka, orang yang tersayang. Sering kita memang udah tradisi buat kasih surprise. Gitu. Kali ini beli yang varian apa ini? Ini yang ada bonekanya satu, sama yang satunya ada cangkirnya. Oke. Selain merangkai bingkisan untuk merayakan Hari Kasih Sayang, jasa merangkai bingkisan juga banyak digunakan untuk merayakan Hari Ibu, Hari Guru, ulang tahun, dan momen-momen lainnya sebagai ungkapan rasa sayang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, sejumlah vendor perlengkapan dan jasa pernikahan menampilkan tren pernikahan untuk menginspirasi calon pengantin dan pengunjung yang akan menggelar pesta. Tema Silver Romance pun dipilih untuk memberikan ide bagi calon pengantin yang akan menggelar pesta pernikahan di tahun 2025. Dekorasi yang menghiasi lokasi pameran perlengkapan dan jasa pernikahan dengan tema Silver Romance ini memberikan ide bagi calon pengantin yang akan menggelar pernikahan di tahun ini. Instalasi bunga metalik dan jaring-jaring besi yang abstrak menghiasi gedung pameran. Tema Silver Romance untuk tren pernikahan di tahun 2025 ini dipilih untuk mengedepankan konsep pernikahan yang minimalis, modern, dan avant-garde yang didominasi warna silver dan putih. Pameran pernikahan yang rutin digelar setiap tahun ini bertujuan untuk memudahkan calon pengantin dalam memilih vendor mulai dari event organizer, gaun pengantin, catering, dekorasi, dokumentasi, dan lainnya. Tema 2025 itu adalah elegance, di mana silver, black, terus warna putih, lebih ke elegance 2025 trennya. Jadi untuk pemilihan Silver Romance itu kita melihat dunia wedding keseluruhannya mengarah kemana begitu Pak. Jadi untuk 2025 itu lebih ke elegance itu tadi dengan 3 warna yang simple dan menarik. Untuk ngebantu ya cukup banyak. Suka dengan gaun yang dipamerkan? Nggak monoton gitu, banyak pilihannya buat referensi. Sukanya yang gimana, model gimana? Yang nggak terlalu rame, simple, tapi nggak kelihatan bosan ini. Untuk tahun ini kan Silver Romance. Gimana Mbak? Sampai tren Saya lebih elegan ya. Tema Silver Romance yang menampilkan warna dominan silver dan putih ini dinilai masih menjadi pilihan calon pengantin tahun 2025 dan 2026. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.